Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Iska Fatmawati SPDI. Tanpa salawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umat yang taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Garut, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya banggakan peserta didik SMA Negeri 24 Garut. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan ini. Untuk memperlancar acara, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 24 Garut. Kepada beliau, saya persilahkan. Permohonan saat ini semoga alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan yang mana kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua masih berkah kenikmatan, kesehatan dan kesempatan, ya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara yang nanti akan dijalankan oleh Ibu Hajah Iska, ya, dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf karena dalam momen pada hari ini begitu padat di SMA yang kita ceritakan ini, ya. Dan kemarin saya sudah mendapatkan berbagai informasi tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan secara dari awal ya saya ingin semuanya bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dari acara yang dianggap acara puncak tadi pagi, gitu ya, dalam rangka memperingati bulan bahasa, kemudian dalam rangka memperingati Maulid Nabi, juga mungkin sebagai satu paket dalam acara P5-nya, gitu ya. Dan mungkin kegiatan akhir hari ini akan dilaksanakan yaitu diseminasi yang menjadi kegiatan tagihan bagi Iska yang pada kesempatan tahun-tahun ini Ibu Iska ini dalam rangka mengikuti ajakan Ibu Cucu, ya, karena di Jakarta ini ada dua yang ikut aktif di dalam program Ibu Bergerak. Satu Ibu Cucu sendiri, yang Ibu Cucu juga bertugas, ya, masih dalam proses, kemudian diikuti oleh Ibu Iska, dan acara yang akan dilaksanakan hari ini sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam slide di depan, itu adalah acara diseminasi, yaitu merupakan satu bentuk rangkaian acara yang memang harus dilaksanakan oleh yang namanya calon guru penggerak. Apa itu diseminasi, ya? Pada dasarnya diseminasi itu tidak jauh berbeda dengan ada sosialisasi, ya. Kalau sosialisasi itu mungkin dapat dikatakan lebih luas,
secara umum kalau diseminasi adalah acara sosialisasi penyampaian informasi, tetapi lebih merujuk kepada apa topik yang akan disampaikan oleh si calon guru penggerak itu. Dalam hal ini mungkin ibu Jessica sendiri ya, mungkin tidak jauh bahasa mungkin dalam acara sosialisasi di diseminasian ini bisa mungkin akan lebih panjang lebar nanti apa yang akan disampaikannya. Namun pada intinya dalam acara diseminasi ini insya Allah mungkin tidak akan lepas dari apa yang namanya sosialisasi tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di lingkungan kesatuan pendidikan ya. Budaya positif itu mungkin melindungi beberapa unsur, ada yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah itu meliputi apa ya? Kalau tidak salah itu mungkin ini kajiannya sama ya, yang namanya berpegang itu harus menularkan informasi, kemudian bagaimana implementasinya, kemudian harus bagaimana kita melaksanakan ketika sebuah pendidikan yang berhubungan dengan budaya positif ini. Di antaranya disiplin positif, ya. Disiplin positif, kemudian nanti akan dikemukakan juga mungkin tentang teori motivasi, ya, yang ada di dalam cakupan disiplin. Jadi ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, ya, kemudian adanya kebutuhan dasar manusia. Itu adalah sebelumnya tentang apa-apa yang terdapat di dalam budaya positif. Ya, kalau kita mengacu kepada definisi budaya positif itu sendiri, ya, secara otomatis kita akan berkonotasi itulah mungkin budaya yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Bagi siapa? Bagi seluruh warga sekolah tentunya. Walaupun mungkin secara urutan sasarannya mungkin dari mulai yang terkecil dulu. Ya, kita sebagai ujung tombak yang ada di sekolah, bapak dan ibu guru, ya. Kemudian nanti urutannya kita keluarkan ilmu yang kita miliki kepada siapa? Kepada siswa dan siswi kita. Kemudian terlibat juga unsur yang lainnya, ya, seperti didiknya, unsur keluarga, tata usahanya, dan sebelumnya keluarga yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Itu mungkin sedikit gambaran yang akan disampaikan mungkin oleh Ibu Jessica dalam hal ini dan kesempatan ini. Yang mudah-mudahan nanti apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Ibu Jessica ini dapat kita paham bersama. Kemudian mungkin secara tidak langsung diseminasi ini mengajak kepada kita semua. Ibu Jessica ini hanya sebagai fasilitator saja dalam hal ini, ya, tentang diseminasi budaya positif. Setelah kita pahami, mari kita laksanakan. Dan tidak menutup kemungkinan, saya selalu mendorong kepada rekan-rekan semua, ya, bahwa yang namanya jejak dari ibu cucu yang sudah proses lebih lanjut, kemudian diikuti oleh Ibu Jessica, yang lainnya pun kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada kesenjangan, silakan, ya, karena sekarang pemerintah sudah gencar-gencar menggelontorkan gerakan yang namanya guru penggerak ini, ya, seiring dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini, tidak ada salahnya, ya, apa yang kita anggap sebagai hal yang positif, kenapa tidak kita pun sama-sama mengadopsinya. Saya selalu mendorong, saya selalu mengakomodir, ya, hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa dijadikan sebagai bahan dan bekal bagi kita semua demi kemajuan di masa depan. Saya akan memberikan waktu yang cukup bagi rekan-rekan semuanya. Tidak ada kata dalam benak saya untuk sedikit mempersulit atau menutup kesempatan bagi bapak dan ibu rekan-rekan semuanya dalam hal mengisi kesempatan baik ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sambutan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua, berjalan lancar, sukses bagi kita semua, khususnya sukses bagi Ibu Jessica selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan sampai tahapan terakhirnya bisa
lancar secara melaksanakan alur penggeraknya, dan nanti ilmunya dapat kita adopsi, kita tularkan juga ke sesama rekan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA di 24 Garut yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Iska Fatmawati SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bapak Ibu boleh izin untuk berdiri biar tidak mengantuk. Boleh ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, saya ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Ibu guru yang sudah senantiasa hari ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa hari ini aktivitas padat, namun Bapak Ibu tetap semangat. Tentunya kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kita untuk semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini insya Allah bermanfaat. Amin. Bapak Ibu boleh kita ice breaking dulu boleh? Sepada sambil tunduk, ya. Kita main tepuk-tepukan Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk satu kali, Prof, yes, begitu ya. Siap? Langsung buat. Kalau tepuk dua kali, balik sambil tepuk, oke, begitu ya. Kalau tepuk tiga kali, Prof, 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 semangat. Kalau tepuk 4 kali, tepuk 4 kali, seperti ini. Tepuk 4 kali, kon, sen, tra, si. Siap ya? Oke, kita lagi. Bapak Ibu semuanya ayo biar semangat. Tepuk 1 kali, oke. Gimana? Oke. Tepuk 1 kali, oke. Tepuk 2 kali, yes. Tepuk 2 dibalik. Tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, terima kasih Bapak Ibu ya. Baik, dilanjut. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi Bapak Ibu kaitannya dengan diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 24 Garut. Mungkin sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Bu Cucu, namun hari ini saya singkat saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Oke, saya Iska Fatmawati, CGP Angkatan 9. Hari ini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya, bahasan yang pertama adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nanti kita bahas. Untuk bahasan kali ini, saya akan membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ini istilah-istilah yang asing, makanya hari ini mudah-mudahan tidak asing lagi dengan istilah ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Ibu semuanya yang perlu kita ketahui bahwa memang menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai seorang petani dan siswa ini adalah sebagai benih. Gitu ya. Bagaimana kita sebagai petani agar bisa menanam benih atau siswa sehingga siswa itu bisa tumbuh dengan baik. Panas kalau misalkan nanam padi biasanya dimanain dulu tanahnya? Dipacul dulu, kemudian dibajak dulu, kemudian diairi dan sebagainya begitu ya. Itu fungsinya buat apa Pak?
supaya padi yang ditanam itu tumbuh dengan subur. Begitupun kita sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat lingkungan yang nyaman bagi siswa, lingkungan yang aman bagi siswa, sehingga siswa itu bisa tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, benih itu macam-macam kan? Pasang uningan benihnya benih namanya pasang biji ayam benih. Kecama. Dua ayam benih. Bayi. Yang kedua ada benih apa namanya? Kedelai. Ada benih apa lagi? Jagung. Ada benih apa lagi? Padi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, siswa juga sama. Siswa juga memiliki karakter yang berbeda. Ada yang mungkin karakternya A, B, C, dan seterusnya. Ketika kita memperlakukan siswa, perlakukanlah siswa sesuai dengan bakatnya. Kalau memang misalkan padi, ya tanamlah menjadi tanaman padi. Jangan berharap kita padi berharap jadi jagung, nggak mungkin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu adalah kertas yang buram. Jadi kita tinggal menebalkannya. Oke, selanjutnya, nah ini coba dibaca bareng-bareng semuanya Bapak Ibu. Apa saja filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ingarso Sunggulodo. Yang kedua, Imadya Mangunarso. Yang ketiga, jadi seorang guru itu di depan itu harus memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, Imadya Mangunarso, seorang guru di tengah-tengah harus menciptakan bibit sehingga bisa mendorong siswa, yakni tutpuri handayani. Di belakang seorang guru harus bisa mendorong atau memberikan arahan. Selanjutnya, nah ini, agar siswa dapat tumbuh dengan baik, maka dibutuhkan lingkungan yang baik. Tugas guru, tugas kita sebagai pemimpin pembelajar itu adalah menciptakan lingkungan yang positif demi terwujudnya budaya positif. Yang lainnya akan dibahas. Selanjutnya, nah bagaimana lingkungan yang harus ada untuk siswa? Lingkungan yang ada untuk siswa adalah harus menyenangkan. Apalagi Bapak Ibu, menjaga, apalagi melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter siswa tumbuh dengan baik, seperti yang malas jadi yang ngedul jadi semangat, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak biasa jadi biasa, seperti itu. Dan di sini harus digarisbawahi, warga sekolah saling mendukung, warga sekolah saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik akan menciptakan karakter yang baik, dan karakter yang baik akan menghasilkan budaya positif. Selanjutnya, baik, yang pertama, coba Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu semangat sepakat tidak dengan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cung yang setuju. Paham alasannya? Kalau tidak dihukuman tidak ada efek jerah. Bagus, paham. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang tidak setuju, siapa? Ada? Bu Ari? Tidak setuju dengan hukuman? Karena? Oke, terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Pak Jam setuju apa tidak? Pak Jam sudah sekolah nanti nikah. Setuju apa tidak Pak Jam? Tidak. Kenapa tidak setuju Pak Jam? Masya Allah. Tepuk tangan buat Pak Jam. Pak Jam terbaik ya. Yang ketiga, itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Sepakat semuanya? Alasannya Pak Masubah? Sepakat. Karena? Tiga-tiganya saya sepakat. Masubah diborong ya. Baik, nanti jawabannya akan dijawab di slide selanjutnya. Apakah setuju atau tidak setuju? Apakah itu sudah benar atau belum? Kasih ya Teh. Oke. Baik, selanjutnya, nah ini, coba Bapak Ibu silakan. Silakan berhadapan.
bukan nonjok, tapi kita Bapak silakan salah satunya, satu yang mengepalkan tangan, satu yang membujuk. Silakan. Yang mengepalkan tangan siapa? Yang membujuk siapa? Dianggap Bapak Ibu di kepalan tangannya itu ada barang yang sangat berharga. Cek 5 miliar misalnya, ataukah berlian, dipegang, dan yang di sampingnya membujuk supaya dibuka, biar dibuka. Jadi silakan coba. Siapa yang bagian? Siapa yang bagiannya? Silakan coba. Kita mulai dari silakan. Tangan silakan. Coba. Jadi dibuka dulu. Siapa mana daripada dari salah seorang? Pasangan dibuka. Rumah calonnya. Silakan. Yuk kita mulai dari Padang sama Media. Silakan. Siapa yang bagian baru? Nomor dia. Coba aja rumah caranya dia supaya tangannya buka. Ya satu. Yuk rumah caranya bebas. Bebas caranya penting ya kan? Buka. Coba. Sudah. Coba Bulia, saya ini punya barang yang berharga. Bulia mau bujuk saya. Suruh saya buka ini bisa nggak coba Bulia? Gampang. Coba. Caranya bebas. Ya. Aja coba kata-katanya bebas. Dengan Bulia aja mau di rumah ke bebas. Seperti Abi mau main. Oh, di rumah kena. Oh. Nah, bisa. Iya, tapi tetap saya nggak mau. Nah, berarti artinya apa, Bapak Ibu? Artinya apa? Siapa yang punya kendali? Siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Betul. Begitu pun siswa. Kita nggak bisa memaksa siswa. Karena bagaimanapun kita memberikan hukuman, bagaimanapun kita memberikan penghargaan, atau sebagaimana kita memberikan segala sesuatu, kalau siswa tidak mau membuka, tidak mau mengontrol dirinya, maka tidak akan terbuka. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa mengontrol diri? Diri sendiri. Diri sendiri. Oke, nah ini adalah ilusi, Bapak Ibu. Ini ilusi yang sedang terjadi hari ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Padahal itu hanyalah ilusi. Kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut tidak bisa melakukannya. Dua, guru mengontrol murid karena murid mengizinkannya untuk dikontrol. Kenapa ada siswa yang nurut? Karena siswa mengizinkannya untuk mengontrol dirinya. Kalau siswa tidak mengizinkannya, maka segera bakal jalan karena tembok dan lain sebagainya. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini adalah ilusi. Jadi pada akhirnya yang memiliki kontrol adalah diri siswa itu sendiri. Makanya apa yang harus kita bangun? Yang harus kita bangun adalah disiplin positif sehingga siswa bisa memunculkan nilai-nilai intrinsik yang ada dalam dirinya. Begitu ya, Bapak. Selanjutnya, nah ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka ubahlah sikap perilaku kita. Bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka ubahlah kerangka acuan kita, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu ini menarik. Ini saya awalnya ketika saya mengikuti guru penggerak, saya anggap mungkin ini B aja. Tapi ternyata ketika saya terjun, Masya Allah luar biasa, banyak ilmu yang saya dapat dan saya tertampar banyak. Karena ternyata apa yang saya lakukan hari ini, saya bercita-cita menjadi seorang guru. Ternyata saya jauh dari cita-cita jadi guru. Dan banyak hal yang harus saya perbaiki. Namun sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi positif ini bisa menularkan sedikitnya hidayah. Intinya Allah juga memberikan hidayah kepada saya melalui guru penggerak. Oke, selanjutnya ini Bapak. Ada teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser. Yang pertama, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, makna disiplin kaitannya dengan disiplin positif.
Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, nah ini di sini, Bapak Ibu semuanya, setiap perilaku yang kita lakukan atau yang murid lakukan itu pasti memiliki tujuan. Mau itu murid yang agak cereng ketika jam pelajaran pasti ada tujuan. Mau itu murid yang jajan ke warung di waktu jam pelajaran pasti punya tujuan. Semua yang dilakukan pasti punya tujuan. Nah ini teori motivasinya. Apa coba alasannya? Menurut William Glasser, seorang tokoh pendidikan. Yang pertama, teori motivasi. Yang kedua, untuk menghindari hukuman. Teori motivasi ini yang pertama biasanya siswa melakukan tujuan tertentu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang paling penting yang mana? Motivasi yang mana yang penting? Motivasi yang paling penting adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini yang harus kita tanamkan, ini yang harus kita munculkan dalam diri siswa, yakni siswa menghargai dirinya sendiri, siswa dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Dan Bapak Ibu nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Oke, untuk selanjutnya. Nah ini untuk yang lainnya nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ini ada kebutuhan dasar manusia, nanti kita bahas. Baik, selanjutnya. Apa disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Muridnya bukan hanya harus disiplin. Kamu ulang kebenaran, kamu kudu beberes, kamu kudu naon, segala rupa. Ya. Tapi murid itu harus tahu kenapa saya harus melakukan itu. Itu yang harus ditanamkan. Nah ini, jadi disiplin itu bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu, disiplin hari ini menjadi sesuatu yang berubah. Disiplin ini disebutkan dengan kata yang tidak nyaman, begitu. Karena disiplin itu kadang-kadang sifatnya memaksa, begitu kalau hari ini. Padahal disiplin yang sebenarnya bukan memaksa, tapi belajar. Oke, selanjutnya, nah ini disiplin itu bukan hukuman. Disiplin positif sebagai unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan sekolah. Disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai dalam nilai-nilai kebijakan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini nilai-nilai kebijakan itu apa? Jadi nilai-nilai kebijakan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai itu bisa universal sifatnya, lintas rasa, suku, bangsa ataupun agama. Nah kemudian apa yang harus kita tanamkan kepada siswa? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang kita tanamkan kepada siswa salah satunya adalah nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebutkan Bapak Ibu biar tidak mengantuk. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, berakhlak. Nomor 1 ini bukan dalam pelajaran PAS saja, tapi ini dalam semua pelajaran. Yang kedua apa? Mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, global, gotong royong dan juga kreatif. Oke, selanjutnya. Ini motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sudah benar apa belum ya? Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Saudara, lamun abi tengah lakukan, kumahannya hukumannya. Nah, ini teori hukuman. Untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini adalah motivasi internal. Nah ini adalah tujuan daripada disiplin positif. Oke, selanjutnya. Disiplin positif tadi yang paling penting adalah poin 3. Jadi murid itu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai intrinsik. Ya. Dan ini dampaknya panjang. Tidak perlu Bapak Ibu memberikan hukuman ke tadi, tidak perlu Bapak Ibu memberikan konsekuensi ke tadi kalau siswa sudah sadar. Ya, begitu. Coba, ada nggak dulu Bapak Ibu yang suka rajin ke sekolah? Ada di sini? Bu Ari rajin ke sekolahnya? Jam berapa ke sekolah Bu Ari? Jam 7? Setengah 7 udah di sini. Setengah 7 udah di sekolah? Dari rumah jam 6, luar biasa. Alasannya apa Bu Ari kenapa melakukan itu? Takut kesiangan, berarti karena teori hukuman ya. Ada nggak yang merasa bahwa saya coba sholat lama, kalau sholat kenapa bisa sholat?
Tapi ada kan kelas sholat jadi semua sama pastinya. Nah itu pada akhirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini menurut pelajar Tewantara. Jadi ini gini, merdeka itu artinya terlepas dari perintah. Jadi kenapa ada merdeka belajar? Ya tadi karena siswa itu bebas dari perintah, tapi bukan sakitnya mahasiswa bukan. Tapi kita mengarahkan dan menuntun sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah ini. Tetapi siswa bisa memerintah dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara mirip Pak Subagio ya. Saya nama ini, Masya Allah. Tim sehat Pak Subagio. Ya selalu di sekolah ya. Di kelas 2 asing Solo, Masya Allah ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu pernah dengar nggak kalimat ini? Dihukum oleh penghargaan. Tadi banyak Bapak Ibu yang semangat dengan adanya penghargaan. Ini ternyata faktanya seperti ini, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memuji. Dan ini dorongannya bukan internal, bukan intrinsik, tapi dorongannya adalah dorongan eksternal. Anak ketergantungan. Ya ini pengaruh jangka panjang jangka pendek, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hubungan. Kenapa alasannya? Nah ini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ini kalimat yang sering saya ucapkan. Nah ini Bapak Ibu menarik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku baik dan bertanggung jawab, atau kita sebagai seorang kepala sekolah atau seorang pimpinan atau seorang manajer itu kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih untuk tidak melakukan. Jadi sebetulnya penghargaan itu kalau menurut teori yang saya pelajari itu kurang bagus. Oke, nah ini penghargaan itu efektif jika kita memang melakukan jangka pendek. Yang kita inginkan jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang, jangka sumur pada detik. Selanjutnya, 2. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan kehilangan motivasi dalam diri. Ya. Yang ketiga, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut dan tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Selanjutnya, nah ini apa tuh kalau tidak penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang kita lakukan bisa dengan apresiasi. Bagaimana cara kita mengapresiasi? Nah ini beri pengakuan secara khusus. Ih bagus, luar biasa, semangat terus ya, gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Bukan itu saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke. Nah ini contoh pengakuan Bapak Ibu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu kepada para siswanya. Contoh kemarin Ibu perhatikan tempat itu besar sekali ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanku di tugas kelompok. Terima kasih ya untuk tanggung jawabmu untuk betul beberes. Terima kasih ya sudah beberes hari ini. Semoga jadi amal ibadah gitu ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini. Coba menurut Ibu Bapak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan ceramah lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Mencatat 100 kali di buku kalimat, hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Coba kita lihat jawabannya. Hukuman. Kisi-kisinya ketinggalan. Kita coba boleh sekalian. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ayo. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsentrasi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pajak apa? Konsentrasi. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam untuk nyeker. Konsekuensi apa hukuman?
Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke, jawabannya ini. Ya. Jadi yang mencatat 100 kali itu hukuman, mengelilingi basket hukuman, push up hukuman, kertas itu konsekuensi karena dia yang mencoret-coret. Ya. Kemudian tumpahan air konsekuensi, mengenakan sepatu hukuman, mengelilingi basket itu. Sebetulnya ini salah ya, ini harusnya hukuman. Ini hukuman. Ini mohon maaf, hukuman. Selanjutnya, nah ini. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Mana yang harus kita pilih? Lihat. Kalau hukuman tentunya menyakiti ya. Siapa sih yang ingin dihukum? Pengalaman siapa yang dihukum? Saya, Bapak Ibu. Saya ketika di S2 dikeluarkan oleh dosen astagfirullah. Itu sampai saat ini, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Karena salah paham. Berarti itu paling pada lagi mungkin ini takdir Allah ujian kuliah. Makanya nggak boleh. Sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman, anaknya masih sakit hati gitu ya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek gitu. Biasanya jangka lama. Ingat sampai jangka nikah oke. Cik Bapak Ibu lama di sekolah, mau ke guru anu kumaha, lu pernah galak, lu pernah menyakiti atau lu pernah kumaha? Nah, yang ditunggu-tunggu yang menyenangkan. Pernah nggak misalnya disakiti oleh seseorang dan ingat sampai hari ini? Nah itu karena menyakiti orang ini apalagi kita begitu. Nah, anak kalau hukuman itu anak akan benci pada aturan. Kalau hukuman, anak itu pasti terpaksa mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menutupi kesalahan. Nah, amat kasihan dari yang senang karena itu kasihan. Jadi ngomong ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ya, itu hukuman. Goreng hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman, anak harus disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk menyesuaikan diri, konsep diri baik, anak belajar memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kalau untuk konsekuensi ini masih positif. Tapi kalau hukuman itu sudah sangat-sangat negatif. Dan harus dihindari. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya lebih tekankan hari ini kaitannya dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi orang kan mengayak murid bersalah kan dicairkan, ya. Tapi kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol supaya anak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti kita praktekkan ya. Nah, membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin yang positif ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada konsekuensi, ada restitusi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bisa disaksikan. Hukuman itu identitas gagal. Identitas sukses itu bisa dengan konsekuensi, bisa dengan restitusi. Namun yang paling baik, yang paling positif adalah restitusi. Begini, ya, korban tersakiti. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus, jadi anak pasti benci sama aturan. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi mah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid pasti menghormati peraturan, namun ini jangka pendek. Pasti murid mengikuti aturan karena ada sesuatu yang harus konsekuensikan. Ya. Sedangkan restitusi, nah ini restitusi itu adalah pilihan. Restitusi itu menguatkan murid jangka panjang. Korban akan mendapatkan ganti, murid dapat penguatan, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab atas perlakuannya dan fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa pertanyaannya? Namun ayah berulang bermasalah pakai restitusi. Begini pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak harus kita dengan popolotot, dengan tutulunjuk begitu. Dan ini saya lakukan sebelumnya. Saya itu sebenarnya tipenya di tukang hukum sebenarnya. Namun ketika saya mempelajari ini, Masya Allah, tamparan yang luar biasa dan tentunya mudah-mudahan kita bisa berubah sedikit demi sedikit. Nah ini, ciri-ciri restitusi. Nah ini yang harus kita lakukan. Restitusi itu belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan.
Restitusi itu menuntun melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita menciptakan restitusi atau disiplin positif mengajak siswa supaya dia tahu apa nilai-nilai yang harus saya yakini. Salah satunya adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas, bukan kontrak belajar, namun yang harus kita amalkan adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Apa yang diyakini siswa? Kalau sudah yakin, Anda beriman, saya beriman, berarti saya harus sholat. Saya yakin saya ada Allah, berarti Allah lihat saya. Berarti itu namanya keyakinan dalam diri. Begitu pun dalam diri siswa, begitu ya. Nah ini, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah iya alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa alasannya? Karena harus pakai helm supaya keselamatan budaya melindungi diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak? Kesehatan. Iya, supaya tidak ketularan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Kenapa? Iya, keyakinan kelas seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan di kelas masing-masing itu silakan buat keyakinan positif. Cara-caranya adalah silakan Bapak Ibu bagikan kertas ke anak-anak. Bikin anak-anak, silakan anak-anak yang tulis. Aturannya kita mau peraturan kelas dulu. Hiji jangan merokok, jangan apa tuh, jangan makan, jangan tidur, jangan apa lagi ngobrol, jangan apa lagi, jangan main HP dan seterusnya. Silakan siswa yang menulis. Kemudian kita rangkum. Setelah kita rangkum, kita bikin keyakinan kelas. Kita catat ya. Nah, ini ada peraturan kelas, Bapak Ibu lihat untuk tahapannya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Selanjutnya, nah ini kesepakatan kelas. Yang mana yang melakukan keyakinan kelas? Mengapa? Jadi, saudara Bapak Ibu, mana melakukan keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa yang mana? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan kelas bukan? Keyakinan kelas bukan? Ayo Bu, Ibu nggak apa-apa salah, nggak bakalan dicepret ya. Nggak boleh hukum. Coba menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan kelas bukan? Keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan, betul. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan. Kami murid semangat belajar. Keyakinan. Kami murid peduli dengan teman. Nah ini yang bagusnya di dalam kelas, jangan ada kalimat tidak makan di kelas, dilarang ya, dan lain sebagainya. Itu jadi sebetulnya peraturan yang dibuat seperti tadi dilarang. Kita bikin keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Contoh misalnya ini ya, ini penguatan keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan, mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini bagaimana hormat? Kalau contoh misalkan keyakinan kelasnya adalah hormat. Terdengarnya gimana? Yuk saya bantu. Kita selesai ini bersama ya. Oke. Tolong ya. Permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan ya. Ini kalimat-kalimat yang memang terdengar. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim dan lain-lain. Kalau kita salim bukan namaste. Bentar ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang dan lain sebagainya. Ini ya. Oke, selanjutnya, coba menurut Ibu Bapak, kalau ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan positif kalimat yang paling bagus bagaimana? Setelah selesai digunakan, kembalikan ya. Kalimat yang lebih positif bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain, coba kalimat positifnya. Keyakinan kelasnya seperti apa?
Bagusnya kan jangan dilarang, tapi bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain, kumaha keyakinan kelasnya? Saling. Nah, saling menghargai. Dilarang melakukan hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai apa? Keyakinan kelasnya? Disiplin, ya, tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, apa kalimatnya? Keyakinan kelasnya? Jangan pukul-pukul ya. Masih ada jangan gitu, masih ada jangan gitu. Nah, cinta damai bagus. Dilarang menggunakan narkoba. Kalimatnya apa? Positif. Jangan dilarang. Minum air. Bergantian, coba kita lihat ya. Ini keyakinan kelas ini. Awas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka kita bikin Bu Ulfah dalam pelajaran sejarah tanggung jawab. Dua, dilarang mengganggu orang lain. Ini dibikin keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir, menghormati orang lain, komitmen. Gitu gitu keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jaga kesehatan. Gitu ya. Bergantian membuat dirian, hormati orang lain, sabar. Gunakan masker, perhatikan keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas, perhatikan keselamatan dan keamanan. Bisa dengan kalimat-kalimat yang lain, sesuaikan dengan Bapak Ibu saja. Oke, ini Mas Karim. Ternyata Mas, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Punya berapa Mas? 5. Coba kita lihat apa. Nah ini, ya, yang pertama ini yang paling tengah nih. Bertahan hidup. Apa yang pertama? Bertahan hidup. Survive. Bertahan hidup. Bisa nggak manusia tanpa makan? Bisa. Bisa nggak tanpa minum setahun? Insya Allah. Nggak bisa. Bertahan hidup. Kalau misalkan Mas Karim di depan ada orang, gimana ya orang? Mas Karim pernah di orang, kumaha? Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu contoh misalkan, itu seperti bertahan hidup itu kaitannya dengan psikologis, rumah, makanan, reproduksi, gitu ya. Contoh, ada kasus seorang anak namanya Mas Karim mengambil makanan Mas Anan, bukan Mas Anan, Pak Hari ini. Karim mengambil makanan Hari. Itu apa? Apa? Alasannya, ketika istirahat, Karim suka mengambil makanannya Hari. Padahal Hari bawa bekal. Itu alasannya bisa karena Karim bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena Karim mungkin mamahnya nggak kasih makanan di rumah. Jadi kelaparan. Akhirnya berebut batur, maling. Bisa. Yang kedua, itu ada heart ya, ini heart ya. Heart itu adalah hati. Rasa diterima, kasih sayang, love, and rasa diterima, belonging. Jadi love and belonging gitu ya. Jadi rasa kasih sayang dan diterima begitu ya. Seperti misalkan contoh, Karim mengambil makanannya Hari karena Karim ingin membutuhkan kasih sayang dari Hari. Atau Karim karena membutuhkan teman. Karim yang berteman di Hari jadi ke hotel. Ya, yang ketiga yaitu penguasaan. Ini gambarnya bintangnya nggak tahu dari sana. Ini kebutuhan atas kekuasaan. Contoh, Karim mengambil makanannya Hari karena Karim ingin terlihat soaing, ingin terlihat hebat, ingin menguasai orang lain, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia yang terakhir adalah keempat, kebebasan, yaitu kenapa Karim mengambil makanannya siapa? Hari, karena mungkin saja Karim bosan kumate di pekalan teh ujung kuliah wae. Jadi nyana makanan anu batur ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kenapa kesenangan? Ya tadi, kenapa Karim mengambil makanannya Hari? Karena resep lamun ningali Hari jeli. Asal lucu gitu. Supaya mudah begitu ya. Nuresep ya. Batur. Berarti apa tandanya? Tandanya kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana posisi kontrol seorang guru.
Nah ini yang pertama. Nah ini Bapak Ibu, lihat kita masuknya yang mana nih? Kita masuknya penghukum, kita masuknya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita masuk yang mana nih? Coba. Kalau penghukum gini, ayo kekurangan. Kamu awas ya, rasa kecil itu. Kekurangan cek kodor. Awas kekurangan siap. Siap kekurangan wah. Penghukum yang itu. Kalau membuat rasa bersalah begini, iya ibu seperti tekannya kan ibu tidak sampai capek, silaturahmi tekannya sama bapak tinggal di bumi. Keberangan deh, cilatnya guys sorry. Keberangan lewat PT, kayak beres di bapak kecil nggak suka kelas, biasanya. Kalau tipe pemantau, datang misalkan Bu Anti ngejaga di gerbang. Kamu tahu apa peraturannya? Gitu ya. Kemudian kalau manajer itu beda. Manajer biasanya beda dipanggil. Kan sudah dibentuk nih keyakinan kelasnya apa. Misalkan siapa yang Pak Kasubag, sini Pak Kasubag. Pak Kasubag tahu ini jam berapa? Jam 8. Pak Kasubag tahu hari ini harus masuk jam berapa? Jam 7. Ya. Pak Kasubag itu benar apa salah menurut Pak Kasubag? Gak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun jangan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu jadi anak itu diajak komunikasi. Coba kenapa kamu kesiangan? Alasannya apa? Ini bu. Baik, apa yang bisa kamu perbaiki? Begitu kalau saya tidak siap, nanti kita tonton video. Nah ini lihat. Lalu langsung ngahukum mata pengalaman api di payun, motor di jailan, di ganjel, korek. Karena saya tidak menghukum. Jadi murid benci ke saya, murid dendam, begitu. Ini baru saya tahu jawabannya sekarang. Jadi resiko, ketika kita mau melakukan orang lain dengan seperti itu, resiko anak-anak melakukan itu ke kita, gitu ya. Nah, ini lihat, menunjuk-nunjuk penghukuman. Wah, ampun, memberontak, anaknya bakal memberontak menyalahkan orang lain. Muridnya biasanya penting guru teh gitu. Kemarin ataupun si gue tahu ada yang mau mandiri, Pak Ewe gitu dari semua Pak Ewe ngajil memang poin kayak tadi kan seperti itu. Ya. Kemudian murid akan melakukan kesalahan yang sama. Nah ini membuat rasa bersalah. Nah ini menyembunyikan, berbohong, menyangkal muridnya. Jadi muridnya bakal maafkan saya, rendah diri muridnya. Teman, nah kalau teman ini. Nah ini ketergantungan kalau teman jadi si muridnya ya lamun gaduh dari cara guru maka ya si muridnya guru teh bakal guru tahu tergantungan pada guru tersebut jadi mual nurut ke guru lain karena dengan guru tersebut sudah dianggap menjadi lawan teman. Lamun misalkan terjadi babaturan kadang bakal kecewa di gua suka teh itu babaturan api terus bilang ya nama bagi babaturan api deui nah jadi itu pasti begitu murid. Pemantau ini, pemantau apa peraturannya? Awas, ya. Murid meletakkan duduk dalam peraturan, ya. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini. Seperti itu. Dan kalau pemantau ini sebenarnya pemantau itu masih positif ya, tapi tetap negatifnya adalah siswa dan kita akan capek karena siswa selalu kita awasi. Beda dengan ini manajer luar biasa ini. Manajer itu gak marah-marah, manajer itu gak menghardi, manajer itu gak menunjuk-nunjuk, manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakan apa yang bisa diperbaiki dari masalah ini, menguatkan pribadinya tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa jadi lebih baik dari hari ini, gitu ya. Kemudian murid meletakkan dirinya pada dunia yang positif. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Nah ini lihat, saya kecewa sekali padamu. Ini orang yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukan baik-baik pegawai siapa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, ini teman. Apa kamu ingin mendapatkan bintang hari ini? Hadiah, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Ini manajer ya. Kamu selalu yang paling akhir itu penghukum. Ini bergerak antara peraturan, pemantau dan konsekuensi. Ini harus diperbaiki dengan nilai-nilai manajer, gitu ya. Nah ini pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah? Itu manajer. Begitu. Nah ini segitiga institusi. Nah ini bergerak
Barudak. Bapak Ibu. Jadi kita praktekkan ketika ada anak yang bermasalah itu seperti ini, stabilkan dulu identitasnya, validasi kebutuhannya apa, tanyakan keyakinannya. Contoh misalkan dipanggil, memanggil anak yang bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Stabilkan anak. Dan kebayangkan Bapak Ibu budak teh nyawa kebudakan. Terus dia langsung diceraikan kurang akal semua. Stabil semua identitasnya. Ada kawan-kawan. Karena awal dulu. Wah, tambah gitu ya. Berarti stabilkan identitas. Ini tidak betul. Tidak bapak kita kalau gitu. Lalu beres semua pada capek. Bapak dia bakal capek. Jadi distabilkan dulu identitas. Kemudian apa? Validasi kebutuhannya. Apa? Kira-kira apa sih yang kamu butuhkan biar kamu tidak seperti itu? Kamu mungkin punya alasan, mau sih alasannya kita tanyakan. Dan yang terakhir, baru tanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Begitu. Selesai, Bapak Ibu. Sebelum dulu, kita saksikan. Di sini ada video ya. Biar mudah-mudahan ada hidayah inayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya saya sebatas menyampaikan ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi kita semua ya. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Dipercepat saja ya. Jadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima,
kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, lemak, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Terbalik yang Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar apabila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Baik Bapak Ibu, ini yang paling penting ya, ini bagaimana kita melakukan posisi kontrol ya, kepada seorang siswa. Ini ada 5 posisi kontrol, yang tadi menghukum, kemudian membuat perasaan salah,
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu bisa ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi
emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang temannya, jadi teman. Man! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Man! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini Bapak Ibu yang paling sesuai itu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik, tepuk tangan untuk semua. Jadi Bapak Ibu meskipun memang menjadi posisi manajer itu tidak mudah, ya, tapi tetap boleh. Misalkan ketika kita menerapkan menjadi posisi manajer, tentu boleh. Menjadi teman boleh, menjadi pemantau juga boleh. Namun mungkin dengan caranya. Di 24 apakah bisa dilakukan atau tidak? Kita harus yakin pasti bisa. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya budaya positif di sekolah, di 24 khususnya, sekolah SMA di 24 Garut bisa menjadi sekolah yang luar biasa, semakin nggak melesat, dan hari ini mungkin siswanya semakin banyak dan karakter siswanya akhlaknya baik-baik. Karena kunci daripada pendidikan itu adalah perubahan perilaku. Ya. Ketika pendidikan tidak bisa merubah perilaku anak, itu berarti pendidikan tidak berhasil. Ya. Dan Bapak Ibu, ini juga jadi evaluasi bagi saya pribadi, karena memang saya itu tipe penghukum. Kata Mas Karim, Asabu Iska itu. Dan ketika saya melihat, makanya hidayah dari Allah itu datangnya lewat kapan saja dan di mana saja. Ini salah satu hidayahnya mungkin untuk Bu Iska, untuk saya pribadi, sehingga saya bisa merubah dari posisi penghukum berubah menjadi posisi manajer. Ya. Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk tugas Bapak Ibu semuanya mohon dibantu. Silakan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, ya, untuk diyakini oleh siswa kelasnya masing-masing, dan mudah-mudahan segitiga restitusi ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih waktunya. Allahumma